seperti biasa, kita mau bagi-bagi pengalaman dan bagi-bagi pengetahuan ya, apa yang ada di daerah saya ya. Saya coba untuk bagi-bagi cerita dengan kalian-kalian yang ada di luaran sana. Seperti biasa, hari ini kita kembali mengambil gambar lagi, tapi untuk hari ini kita mau bercerita atau mau bagi-bagi pengalaman, yaitu masalah cabai atau cabai yang biasanya itu rasanya pasti pedas. Tidak ada kan cabai yang rasanya itu manis gitu kan. Oke. Nah, biasanya kalian pasti sering itu membeli di pasaran maupun di mana saja, itu namanya cabai, itu untuk pembuat suatu makanan itu menjadi rasanya pedas. Kalian pasti sering beli, baik itu yang warnanya sudah merah ataupun yang masih hijau. Nah, saya mau bagi-bagi pengalaman dengan kalian semuanya yang ada di sana, bahwasanya ketika mungkin selama ini kalian hanya tahu bahwasanya itulah cabai, atau itulah namanya yang bentuknya cabai, kalau nggak merah ya hijau, kalau nggak ada yang kuning-kuningan. Hari ini saya mau kalian tahu bagaimana sih bentuk pohon cabai itu. Nah, ini dia, saya ingin menjelaskan kepada kalian semua. Tuh, ini namanya pohon cabai yang bentuknya itu panjang. Kan cabai ada dua, ada yang pendek itu namanya cabai rawit. Kalau yang panjang ini namanya cabai panjang. Terserah kalian menyebutnya mau cabai apa. Kalau masyarakat Takengon sendiri bilangnya itu ledewe. Nah, ledewe. Kalau lede itu adalah cabai, sedangkan we itu nama dari cabai itu. Nah, ini dia. Nih. Cabai itu dia berproses, awalnya memiliki putik yang seperti ini. Tuh, putik yang paling kecil, yang paling atasnya, kemudian dia berubah menjadi yang ada warna putihnya. Seperti ini, ada warna putihnya. Kemudian warna putih tersebut layu seperti ini, agak sedikit menguning dan menjadi putik. Ini namanya putik. Nih, putik ini terjadi seperti ini setelah adanya perubahan dari bunga seperti ini. Kemudian bunga tersebut lambat laun akan layu sehingga menjadi putik seperti ini. Setelah menjadi putik seperti ini, maka dia akan menjadi yang seperti ini. Nih, setelah jadi seperti itu, maka dia akan semakin tua seperti ini. Ini semakin tua dan semakin tua seperti ini. Tuh. Nih, seperti ini adalah dia bentuknya sudah menjadi tua. Kalau sudah menjadi seperti ini, yang ini sudah siap, sudah boleh dipanen. Kalau kita ingin menjualnya dia menjadi cabai yang hijau. Kan setiap konsumen itu kan mempunyai beberapa jenis selera. Mereka ada yang suka itu cabainya hijau, dibuat sambal hijau atau apa yang bentuk-bentuk dari bahan cabai hijau gitu. Ada yang suka warna merah. Tuh, kalau yang hijau ini sudah bisa. Tapi kayaknya Paman San ini ingin membuat cabai ini menjadi yang merah gitu. Karena kalau sedikit pasaran di pasar itu biasanya cabai merah dan cabai hijau ini harganya relatif lebih berbeda. Nah, gitu, relatif lebih berbeda, bahkan lebih cenderung mahal cabai yang warna merah. Inilah lahan penanaman cabai yang dimiliki oleh Paman San ini. Sedangkan itu mana? Nah, itu Paman San ini sedang membersihkan lahan. Membersihkan lahan cabai ini dengan menggunakan mesin penebas rumput. Tuh. Mesin penebas rumput seperti ini. Paman San. Oh, ternyata dia masih dengar. Dengan ada seperti kita mengambil gambar ini, Paman San masih dengar. Begitulah prosesnya. Jadi tebas. Setelah ditebas seperti itu, sudah rumputnya sudah pada hilang semuanya, maka dia akan dibersihkan menjadi seperti ini dengan menggunakan cangkul. Tuh, itulah prosesnya. Kemudian cara seperti ini, kenapa harus dipakaikan plastik? Ini biasa sebutnya kalau kita beli di pasar petani, itu namanya mulsa.
mulsa. Nah, mulsa ini untuk mencegah agar pertumbuhan rumput itu melambat. Tuh, kalau seandainya tidak pakai mulsa atau plastik ini, maka seperti ini kejadiannya. Nih, rumput ini akan mudah tumbuh. Nah, sedangkan yang ditutupi oleh mulsa ini relatif lama tumbuhnya, bahkan tidak mau tumbuh. Palingan kalau itu rumput ingin sekali tumbuh, maka dia akan tumbuh di sela-sela pohon cabai yang sudah diberi bolongan ini. Itu tujuan mengapa kita pakai mulsa atau plastik. Baiklah, kita jalan-jalan. Ini dia. Kita jalan-jalan di ladang Paman San. Ini kopi. Ini yang baru tumbuh. Dia baru belajar berbuah. Tuh. Ini adalah pohon kopi. Sedangkan kopi-kopi yang lain yang sudah dewasa itu ya sudah bisa dipetik dan sudah bisa dipanen. Tuh. Kalau dari sini kita jelas melihat danau. Dari ketinggian ini, danau Laut Tawar yang ada di Takengon itu jelas terlihat. Tuh, coba lihat. Tuh. Ini adalah wajah danau dari ketinggian sini. Itu dia. Danau Laut Tawar. Ini adalah kopi yang masih hijau. Kalau hijau seperti ini sih biasanya belum bisa untuk dipanen atau dipetik. Tuh. Inilah sekilas tentang perkebunan cabai milik Paman San. Tuh. Membentang sepanjang ini. Kita akan ke sana. Tuh. Untuk hari ini kayaknya ya kita cuman sampai di sini, yaitu proses masalah pengetahuan kita mengenai cabai. Tunggu saja video-video ataupun gambar-gambar yang Rian BL nanti upload, ya kalian bisa lihat, bisa nikmati. Semoga video-video yang nanti Rian BL 9260G upload semoga bisa bermanfaat dan menjadi bahan untuk ilmu pengetahuan kalian semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like atau subscribe ya, demi untuk video-video yang saya upload berikutnya itu bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Terima kasih.